Semangat pagi, sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Jumpa lagi bersama saya Alwahono dalam channel Bisnis dan Manajemen. Kali ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan kiat bagi keluarga Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi di tahun 2020. Kita pahami bahwa Singapura, Hong Kong, Jerman, Korea Selatan, dan negara-negara G20 sudah menyatakan mereka mengalami resesi ekonomi. Bagaimanakah dengan Indonesia? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa kita sudah memasuki lampu kuning. Namun menurut para pakar ekonomi, bahwa kita sudah memasuki resesi ekonomi. Ini dapat kita lihat bahwa daya beli masyarakat yang cenderung terus menurun, bahkan daya beli masyarakat hampir sudah tidak ada sekarang. Kemudian pengangguran yang melonjak meningkat drastis. Kemudian juga krisis kesehatan juga kita alami sekarang. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah memasuki masa resesi ekonomi atau krisis ekonomi di tahun 2020 ini. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan seberapa dalamnya krisis ekonomi, apakah sekarang sudah mengalami krisis atau mengalami resesi. Yang paling penting untuk kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan recovery dan bagaimana cara mencegah agar resesi atau krisis ini tidak menjadi lebih dalam atau tidak dalam terjadinya. Nah, sebagai rakyat Indonesia, di mana resesi sudah mulai kita rasakan saat ini, krisis sudah mulai kita rasakan saat ini, maka kita perlu mempersiapkan diri kita, perlu mempersiapkan keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan, terutama terkait dengan mental dan terkait dengan mindset kita. Jangan heran jika di tahun 2020 ini krisis ekonomi atau resesi ekonomi ini akan terjadi lebih parah daripada tahun 1998. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tipsnya atau kiatnya bagaimana cara keluarga kita, masing-masing diri kita dalam menghadapi resesi ini. Yang pertama adalah kita potong anggaran bulanan kita, ya. Berusahalah agar anggaran bulanan di keluarga kita masing-masing, ya, diturunkan semaksimal mungkin. Jika kemarin sering makan di luar rumah, maka sekarang masak, makan di rumah. Biayanya mungkin akan lebih turun, ya. Bagaimana ke warung-warung, bagaimana ke restoran-restoran kalau kita nggak makan di tempat mereka, perputaran ekonomi gimana? Jangan khawatir, masih banyak juga orang-orang yang punya uang yang bisa datang ke warteg atau ke restoran untuk makan. Kemudian langkah yang kedua, apa yang kita lakukan? Tip yang kedua adalah kita harus siap-siap dana darurat, ya. Jadi kalau seandainya sekarang masih punya dana, katanya boro-boro nyiapin dana darurat, uang buat makan sehari-hari juga susah. Ini bagi Anda yang punya dana, sisihkanlah sedikit untuk dana keadaan darurat. Saat keadaan darurat itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita, maka kita masih dapat melakukan pertahanannya, atau kita masih sudah mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari sumber-sumber, ya, penghasilan baru. Apakah kita membuat produk makanan, membuat produk minuman, atau kerajinan-kerajinan yang lain, atau kita berjualan online, ya. Sekarang fasilitas online sangat banyak, jualan online yang tentunya orang banyak di rumah dan membeli produk juga banyak dengan menggunakan online. Lakukanlah dan carilah sumber-sumber pendapatan atau penghasilan yang baru. Kemudian yang keempat adalah jaga jaringan, jaga pertemanan. Karena dalam menghadapi krisis kita perlu ada pertemanan. Dalam kita nanti membantu setiap kesulitan, maka dari teman ke teman lah. Dalam kita memproduk suatu barang, pasti nanti dari teman ke teman juga yang membelinya. Sehingga jaga selalu pertemanan,
jaga selalu jaringan kita agar kita dapat bersama-sama dengan teman-teman saling membantu dalam menghadapi resesi atau krisis ini. Kemudian yang kelima, saran saya adalah kita menanam sayur-sayuran ya di rumah masing-masing, sayuran seperti sawi, seperti kangkung yang biayanya sangat murah ya. Dengan hanya berapa ribu rupiah kita beli bibit, kemudian belum sampai 1 bulan juga kita bisa panen. Kemudian juga untuk lauk pauknya kita bisa berternak lele mungkin dalam ember atau dalam bak ya, sehingga konsumsi protein hewani kita juga tercukupi. Dan itu juga cepat ya prosesnya, jadi tidak akan sulit. Kalau bisa dikombinasi, di atasnya tanaman kangkung, bawahnya bisa dikasih ikan sehingga kebutuhan untuk keluarga tetap terpenuhi. Kemudian yang keenam, berusahalah untuk selalu jaga kesehatan, atau dalam bahasa lain jangan sakit. Yang keenam, jangan sakit, pelihara kesehatan, perhatikan olahraga yang cukup ya, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, sehingga kondisi kita dalam keadaan yang tetap prima. Kemudian yang ketujuh, berhemat ya, yang tadinya sering keluar, sering jalan-jalan ya, rekreasi segala macam, usahakan hiburannya di rumah, nonton TV di rumah, bercengkrama dengan keluarga ya. Jadi tidak perlu mencari kesenangan dan hiburan di luar rumah, atau kita menghemat hal-hal yang lain ya. Juga mungkin kita bisa menghemat dari segi kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok tadi seperti di awal ya. Jadi lakukan budgeting anggaran, budgeting biaya yang tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu keluarga. Kemudian gimana kalau kredit-kredit yang bunganya tinggi? Segera tutupin, bayar bunga-bunga yang tinggi, sisakan bunga-bunga yang rendah sehingga tidak menekan kita ya. Nah, inilah ketujuh tip yang dapat Anda gunakan ya, bagaimana keluarga kita semua dapat kuat menghadapi resesi ekonomi yang terjadi saat ini di tahun 2020. Sahabat bisnis dan manajemen, tetap semangat ya. Walaupun kita tahu bahwa kondisi ini berat bagi kita, yakinlah karena badai pasti akan berlalu. Setelah kesulitan berlalu, pasti ada kemudahan. Sahabat bisnis manajemen, jangan lupa ya, like, share video ini kepada teman-teman yang membutuhkannya. Berikanlah komentar bagaimana kesulitan-kesulitan kita menghadapi krisis atau resesi ini, atau teman-teman punya tip-tip lain, ayo kita berbagi ya, sehingga kita semua kuat, kita tangguh ya, kita kenyal dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Semangat pagi.